Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pengampu Pendidikan Mata Kuliah Biologi Sel yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6, saya atas nama Feni Rambuyaku Katibi dengan NIM 2021710013 dan teman saya bernama Efrinus Agung dengan NIM 2019710013. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang inti sel. Inti sel terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama bagian-bagian inti sel dan yang kedua fungsi inti sel. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagian-bagian inti sel dan teman saya akan melanjutkan dengan memaparkan materi tentang fungsi inti sel. Saya lanjutkan. Bagian-bagian inti sel. Bagian-bagian inti sel. Bagian-bagian inti sel sendiri terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, selubung inti. Selubung inti adalah selaput halus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini memiliki fungsi sebagai pelindung sekaligus pemisah dengan organel lainnya. Selubung inti sel memiliki celah kecil atau pori-pori yang menjadi tempat keluar masuknya molekul. Yang kedua, nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan kental di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein dan zat lainnya, seperti mineral, DNA, dan RNA. Selain berfungsi sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim, bagian yang disebut dengan karyoplasma ini juga berperan dalam membantu menjaga bentuk dan struktur inti sel. Yang ketiga ada nukleolus. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tidak dilengkapi oleh membran atau selaput pelindung. Di bagian lainnya, bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Yang keempat ada kromosom. Kromosom ini adalah struktur berupa benang halus yang terletak di dalam inti sel. Kromosom berisi kumpulan DNA yang menyimpan informasi genetik agar berfungsi dengan baik. DNA perlu dikombinasikan dengan protein. Kombinasi DNA dan protein di dalam kromosom ini disebut juga dengan kromatin. Sekian untuk bagian-bagian inti sel dan akan dilanjutkan oleh teman saya untuk memaparkan fungsi inti sel. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Efrinus Agung, NIM 2019710013. Oke, baik, mungkin saya langsung saja fungsi sel secara umum. Yang pertama, menjadi tempat penyimpanan materi berupa ONA. Yang kedua, mengatur aktivitas sel dengan cara menentukan jenis sel dan waktu sinesis protein tertentu yang disebut metabolit. Yang ketiga, fungsi sel juga untuk berkomunikasi, yaitu menerima dan mengirim sinyal dari sel lain, dan juga untuk menentukan interaksi antara organisme uniseluler serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan untuk teman saya. Sekian pemaparan materi untuk inti sel dari kami kelompok 6. Kami selaku kelompok 6 mengucapkan sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.